Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan alur cerita horor. Judul: Tukang Sate di Alam Gaib. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada seorang tukang sate bernama Joyo. Ia terkenal dengan satenya yang lezat dan murah. Setiap malam, ia berjualan di dekat pasar desa, dan pelanggannya selalu ramai. Suatu malam, Joyo mendapat pesanan aneh. Seorang pria berpakaian lusuh dengan wajah pucat datang dan berkata, 50 tusuk sate, tolong antar ke rumahku di ujung hutan. Joyo, yang tak pernah menolak pelanggan, mengangguk dan membungkus pesanan itu. Setelah pasar sepi, ia berangkat ke rumah pria itu. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana semakin aneh. Udara menjadi dingin, suara jangkrik menghilang, dan bau anyir tercium di udara. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah tua yang tampak kosong. Pintu rumah terbuka sendiri, seakan mengundangnya masuk. Dengan ragu, Joyo melangkah ke dalam. Saat ia meletakkan satenya di meja, tiba-tiba suara gemuruh terdengar, dan pintu tertutup sendiri. Ketika ia berbalik, tubuhnya gemetar. Ruangan itu dipenuhi makhluk menyeramkan dengan wajah hancur, mata melotot, dan tubuh berlumuran darah. Salah satu dari mereka berkata, "Akhirnya, kau datang, Joyo. Kami sudah lama menunggumu." Joyo menjerit dan berlari ke arah pintu. Tetapi semakin ia berlari, semakin panjang koridor rumah itu. Sosok-sosok mengerikan mulai mendekat, mencakar dan menariknya. Teriakannya menggema, tetapi tak ada yang mendengar. Keesokan harinya, warga desa menemukan gerobak sate Joyo di tengah hutan. Tetapi Joyo sendiri tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, aroma sate tercium di hutan. Dan beberapa orang mengaku melihat bayangan seseorang sedang membakar sate di antara pepohonan. Namun, saat didekati, sosok itu menghilang, meninggalkan bara api yang masih menyala. Tukang sate itu kini menjadi bagian dari alam gaib. Angin dingin berembus kencang di tengah malam. Pak Karyo, kepala desa, bersama beberapa warga mencari Joyo setelah menemukan gerobaknya di tepi hutan. Mereka membawa obor dan berjalan perlahan, mengikuti jejak kaki yang samar-samar terlihat di tanah lembab. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, seolah mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. "Pak, saya merasa ada yang mengawasi kita," bisik seorang warga, Matno, sambil melihat ke sekeliling dengan gelisah. Pak Karyo mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Langkah mereka semakin dalam memasuki hutan, hingga akhirnya mereka tiba di depan rumah tua yang tampak menyeramkan. Pintu rumah itu setengah terbuka, berderit tertiup angin. "Astagfirullah, rumah siapa ini?" gumam Pak Karyo. Tak ada yang menjawab. Seingat mereka, di ujung hutan ini tak ada rumah siapapun. Rumah ini muncul begitu saja, seolah tak pernah ada sebelumnya. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam. Obor mereka menerangi ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Tiba-tiba, seorang warga, Sarman, berteriak histeris. "Pak, itu Joyo, di sudut ruangan." Duduklah Joyo dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar hebat. Tangannya masih menggenggam sebatang sate, tetapi dagingnya tampak busuk dan berbau menyengat. Pak Karyo mendekat dan mengguncang bahu Joyo. "Joyo, kamu kenapa?" Joyo perlahan mengangkat wajahnya dan berbisik dengan suara parau. "Mereka lapar, Pak. Mereka masih lapar." Tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar dari dalam rumah. Obor mereka redup, lalu padam seketika. Sekarang mereka berdiri dalam kegelapan. Suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Napas-napas berat berhembus di telinga mereka. Kemudian, suara itu berubah menjadi bisikan. "Kalian sudah datang. Kalian
Berikutnya, seketika, rumah itu bergetar. Dindingnya berubah menjadi daging membusuk yang berdetak seperti jantung. Bau amis semakin kuat. Lantai di bawah mereka terasa seperti lumpur yang lengket. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, makhluk-makhluk menyeramkan muncul. Mereka adalah sosok-sosok menyerupai manusia, tetapi dengan tubuh yang rusak, kulit mengelupas, mata melotot, dan tangan panjang dengan kuku tajam. Pak Karyo berteriak, "Lari, keluar dari sini!" Mereka berhamburan ke pintu. Tetapi pintu itu lenyap, digantikan oleh dinding berdaging yang terus berdenyut. Warga desa menjerit ketakutan. Matno mencoba menyalakan obor lagi, tetapi api tidak mau menyala. Joyo masih duduk di sudut ruangan, tersenyum miring sambil berbisik, "Mereka ingin sate. Mereka ingin daging segar." Tiba-tiba, tangan-tangan kurus yang pucat mencengkeram kaki Sarman dan menariknya ke dalam lantai yang berubah menjadi lubang hitam. Sarman menjerit, tetapi dalam sekejap ia menghilang tanpa jejak. Pak Karyo meraih tubuh Joyo dan mengguncangnya. "Joyo, sadarlah, siapa mereka?" Joyo hanya tertawa kecil, lalu matanya berubah menjadi hitam pekat. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Seketika, suara jeritan bergema. Rumah itu runtuh dalam sekejap, menelan mereka semua ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga desa yang lain menemukan sesuatu yang aneh. Di tepi hutan, ada sebuah warung sate baru yang belum pernah ada sebelumnya. Warung itu terlihat bersih, dengan aroma sate yang sangat menggoda. Di depan warung, seorang pria berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi ia tersenyum lebar. Itu adalah Joyo. Saat seorang pelanggan pertama datang dan bertanya, "Satenya dari daging apa, Bang?" Joyo hanya tersenyum dan menjawab, "Daging spesial. Silakan coba sendiri." Dari dalam warung, terdengar suara-suara tertawa. Suara orang-orang yang dulu masuk ke rumah itu, yang kini mungkin telah menjadi bagian dari menu sate Joyo. Pelanggan pertama itu adalah seorang lelaki tua bernama Pak Ronto. Usianya sudah mendekati 60 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Ia seorang petani yang sering melintasi jalan dekat hutan untuk pulang ke rumah. Saat mencium aroma sate dari warung baru itu, perutnya langsung keroncongan. Ia melangkah masuk dan melihat Joyo berdiri di balik gerobak, tersenyum dengan mata kosong. "Dagingnya dari apa, Bang?" tanya Pak Ronto, sedikit curiga karena sebelumnya tak pernah melihat warung ini. Joyo hanya tersenyum tipis. "Daging spesial, Pak. Silakan coba sendiri." Pak Ronto mengangkat bahu. Ia memesan 10 tusuk sate dan duduk di bangku kayu di depan warung. Asap dari pemanggang mengepul, menyebarkan aroma yang semakin menggoda. Saat satenya datang, daging itu terlihat begitu menggugah selera. Warnanya kecoklatan sempurna, berkilat terkena olesan bumbu kacang yang kental. Pak Ronto menggigit satu tusuk pertama, empuk, juicy, dan terasa sedikit manis dengan aroma rempah yang kuat. Enak juga ini," gumamnya sambil mengunyah. Ia terus makan. 1 tusuk, 2 tusuk, hingga habis. Namun, ketika ia mulai mengunyah tusuk ke-6, ada sesuatu yang aneh. Rasanya berubah. Awalnya gurih, tapi lama-lama muncul rasa anyir. Seakan ada darah segar yang masih melekat di dagingnya. Teksturnya pun berubah, kenyal, hampir seperti daging manusia. Pak Ronto berhenti mengunyah. Ia meludahkan sisa daging di mulutnya dan menatap sate di tangannya. Daging ditusuk itu bergerak. Ia mengucak matanya, berpikir mungkin hanya halusinasi. Namun, saat ia menatap sate itu lagi, dagingnya benar-benar menggeliat seperti cacing. Seketika, rasa mual menyerangnya. Ia hendak berdiri, tetapi tiba-tiba kepalanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya berputar. Napasnya pendek-pendek. Apa ini?
Suaranya bergetar. Matanya memandang ke depan, ke arah Joyo yang masih tersenyum. Namun, ada yang berubah. Wajah Joyo tidak lagi seperti manusia biasa. Matanya yang kosong kini terlihat gelap dan berlubang. Kulitnya terlihat pucat, hampir seperti mayat yang sudah lama membusuk. "Pak, habiskan saja. Masih banyak stoknya," ujar Joyo dengan suara yang terdengar menggema. Pak Ronto merasakan dadanya sesak. Ia terbatuk keras. Dan saat menoleh ke samping, bangku serta meja warung yang sebelumnya tampak biasa kini terlihat seperti terbuat dari tulang manusia. Ia terperanjat. Lantai di bawahnya yang tadi terasa biasa, kini berubah seperti daging hidup, berdenyut perlahan. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Matanya mulai kabur. Dalam kepanikan, ia melihat ke belakang warung. Dan di sanalah ia melihatnya. Tumpukan daging manusia, potongan tangan, kaki, bahkan kepala manusia tertumpuk di dalam sebuah bak besar. Darah menetes perlahan, meresap ke tanah yang juga tampak seperti daging hidup. Pak Ronto ingin berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Joyo kini berdiri di depannya, menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. "Saya butuh lebih banyak pelanggan, Pak," bisiknya pelan. Seketika, dunia di sekeliling Pak Ronto berubah menjadi gelap. Ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Saat ia menoleh, makhluk-makhluk mengerikan itu muncul di belakangnya. Mereka adalah wajah-wajah yang dikenalnya, Pak Karyo, Matno, dan warga desa lainnya yang hilang malam itu. Tetapi wajah mereka rusak, kulit mengelupas, mata melotot tanpa kelopak. Mereka tersenyum, menunjukkan gigi-gigi tajam yang meneteskan darah. "Ayo, Pak, gabung dengan kami." Suara mereka menggema, mengisi udara malam yang semakin dingin. Pak Ronto tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa membeku, napasnya semakin pendek. Lalu, dalam sekejap, semuanya menjadi hitam. Malam itu, di sebuah warung kopi di pinggir desa, beberapa warga berkumpul dan membicarakan sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. "Aku merasa ada yang aneh dengan warung sate baru itu," kata Bari, seorang pemuda desa yang sering berburu di sekitar hutan. "Aneh bagaimana?" tanya Darto, pemilik warung kopi. Bari mengusap lehernya, terlihat ragu sebelum berbicara. "Kemarin malam, aku pulang lewat dekat hutan. Aku melihat warung itu sudah tutup, tapi ada suara-suara dari dalam, seperti orang merintih kesakitan." Warga lain saling pandang, merinding. "Aku juga curiga," timpal Makia, seorang wanita tua yang rumahnya tak jauh dari hutan. "Aku lihat si Ronto masuk ke warung itu beberapa hari lalu. Tapi sejak itu aku nggak pernah lihat dia lagi." "Apa mungkin dia pergi ke kota?" tanya Darto. Makia menggeleng. "Tidak," istrinya bilang. "Ronto belum pulang sampai sekarang." Suasana menjadi hening. Semua mulai merasa ada yang tidak beres. "Aku rasa ini bukan warung biasa." Suara Bari bergetar. "Aku sempat melihat ke belakang warungnya. Ada sesuatu di sana." "Apa?" tanya Darto, mulai cemas. Bari menelan ludah. "Ada potongan daging menggantung. Bukan daging sapi, bukan ayam. Bentuknya seperti tangan manusia." Seketika, semua orang membelalakkan mata. "Innalillahi," seru Makia, langsung merapatkan selendangnya. "Kita harus lapor ke Pak Ustadz," kata Darto. Mereka segera menuju rumah Pak Ustadz Rahman, pemuka agama di desa itu. Pak Ustadz mulai merasakan keanehan. Pak Ustadz Rahman adalah orang yang dikenal bijak dan berwibawa. Saat mendengar cerita dari warga, ia langsung memasang ekspresi serius. "Kalau memang ada yang mencurigakan, kita harus periksa," katanya tegas. "Tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai fitnah." Bari mengangguk. "Saya siap menemani, Pak Ustadz." Malam itu juga,
Mereka berkumpul di depan rumah Pak Ustadz. Ada Bari, Darto, Makia, dan beberapa warga lain yang penasaran. Mereka membawa lampu minyak dan beberapa alat sederhana untuk berjaga-jaga. Dengan langkah mantap, mereka berjalan ke arah hutan. Namun, semakin dekat ke lokasi, udara menjadi semakin dingin. Angin berembus dengan suara yang aneh, seperti bisikan. Ketika mereka sampai di tempat warung itu seharusnya berdiri, mereka semua tertegun. Warungnya tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan sisa-sisa abu, seperti bekas sesuatu yang terbakar. Tapi, ini tidak mungkin. Gumam Bari, bingung. Kemarin aku lihat warungnya di sini. Makia bergidik. Jangan-jangan, warung itu cuma ilusi. Pak Ustadz menghela napas, mencoba tetap tenang. Mungkin memang ada sesuatu yang gaib di sini. Mari kita berdoa bersama. Mereka mulai membaca ayat-ayat suci. Suasana semakin tegang. Angin bertiup lebih kencang. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa dari kejauhan. Suara yang familiar. Suara Joyo. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka meremang. Astagfirullah, seru Pak Ustadz. Lalu, sesuatu terjadi. Tanah di depan mereka mulai berubah warna. Dari coklat menjadi merah kehitaman. Bau amis menyengat menyeruak dari dalam tanah. Dari dalam kegelapan, samar-samar muncul bayangan seseorang. Ia